Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 40 hari Pak, 40 hari bukan salah, ya nggak apa-apa 8 hari di Madinah untuk ngambil 40 waktu tidak masalah. Tetapi yang disebut 40 arba'in yang dimaksudkan Nabi dalam hadisnya itu yang ada adalah apabila sholat 40 hari yauman, ya yauman, hari 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para bini sepuh, para pembina, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, baik yang di dalam aula kajian Yatim Center Al-Firas maupun yang berada di luar, rahimani wa rahimakumullah. Aus-sa'ah, jadi atau kiamat, ya, fas-sa'atu adha wa amarrun. Jadi kiamat yang merupakan satu bencana besar dan sangat berat yang tidak lagi memungkinkan orang beramal. 7 hal yang disebutkan oleh Nabi ini tadi Pak sudah tidak memungkinkan orang untuk bisa beramal soleh lagi. Sudah nggak bisa, sudah Pak, nggak bisa. Bagaimana mau bisa? Kemiskinan dengan disertai dengan pemahaman kayak tadi beca, buang sampah, nyapu, terkuli bangunan misalkan, dengan pemahaman saya harus kerja nggak puasa gitu. Sudah sulit, sudah nggak bisa, kalau sudah punya pemahaman seperti itu, kecuali Allah beri hidayah. Maka badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah beramal sebelum datang 7 hal yang sudah krusial tadi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi ini hadis menurut Tirmidzi ini hasan, hadis hasan, sehingga masih bisa kita ambil kebenarannya baik dari sisi matan maupun dari sisi rawinya, dari sisi asal usul kata-katanya. Kalau menurut Tirmidzi ini bisa disebutkan bahwa ini adalah memang perkataan Nabi. Nah, tapi sebagian ulama menyatakan bahwa ini adalah hadis dhaifun jiddan, hadis yang lemahnya banget, sehingga meskipun tidak diingkari isinya karena berkesesuaian dengan hadis-hadis maupun prinsip-prinsip kebenaran di dalam Islam, ini 7-7-nya ini benar Pak, 7-7-nya benar. Jadi meskipun hadis ini dihukumi dhaif banget karena salah satu pembawanya yaitu yang Muharri bin Harun itu matruk, ditinggalkan karena diduga pernah berdusta, maka tetap isinya ini berkesesuaian dengan kebenaran-kebenaran yang sudah ada di berbagai dalil yang lain. Tetapi tidak boleh dinisbatkan bahwa itu perkataan Nabi. Ini kalau kita merujuk pada derajat hadis yang dhaifun jiddan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, barangkali dari 7 hal ini ada yang mau dikembangkan, mau ditanyakan atau begitu diperjelas. Ada kakak kira-kira ini kayaknya mau tanya apa Kak? Kamu cek sukanya tanya Kak? Cek sukanya mau tanya kayak enggak? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Biar Beliau kuat
tuan yang hadir di sini saja. Oh iya, baik. Pak Haji mungkin ada sesuatu dari nggih Pak Haji, nggih Pak Haji. Tadi disampaikan untuk puasa ya. Ramadan, puasa fardu wajib. Selama ini kan saya kerja di proyek Pak ya. Ya kalau namanya kuli bangunan itu proyeknya enggak kuat Pak. Saya melihat sendiri mulai jam 7, jam 12, jam 1 berangkat lagi sampai jam 4. Ini namanya orang pekerja ya Pak. Pekerja. Cuma angkat batu, apapun keluar keringet sampai. Nggih. Nah itu kira-kira gimana itu Pak kalau seandainya tiap musim memang kerjaannya di proyek, tiap musim terus musim puasa dan bisa puasa. Terus yang kedua masalah sholat berjamaah itu kan sebetulnya ya ringan ya berat. Nggih. Barang siapa yang meninggalkan mungkin kan banyak, apalagi yang ngerti lah Pak, dan banyak dosa atau gimana ya. Padahal kalau 40 hari berturut-turut berjamaah katanya dosanya dihapus itu. Terima kasih Pak. Gitu. Nggih. Dua hal yang sangat penting dan ini memang perlu pembahasan ya Pak. Jadi orang puasa itu puasa Ramadan, terkhusus puasa Ramadan, yang boleh meninggalkan rukhsah atau keringanannya hanya bagi maridon, orang yang sakit, atau ala safarin, atau orang yang sedang di dalam perjalanan yang tidak dalam rangka maksiat. Sehingga di luar itu tidak boleh. Terus kemudian ada pertanyaan, misalkan gimana kalau kuli bangunan yang berat-berat? Sekarang kita balik bertanya Pak, apa tidak bisa kita milih pekerjaan yang tidak harus ketika waktu bulan puasa, yang tidak harus seperti itu? Apa kalau misalkan kita meninggalkan pekerjaan yang itu, terus Allah tidak memberi rezeki dari pekerjaan yang lain yang lebih memungkinkan untuk tetap dilakukan di dalam puasa? Jadi kembali kepada pilihan Pak. Sekarang negara misalkan untuk menutup pabrik minuman keras, dilemanya adalah pabrik minuman keras itu memberi kontribusi pajak yang triliunan sekian gitu loh. Nah akhirnya kemudian dihadapkan pada itu, apakah kalau ini ditutup terus kemudian yang triliunan ini berhenti, Allah tidak akan memberi sumber pendapatan yang halal di luar itu? Ingat kemarin kita sudah membahas masalah ekonomi itu meskipun yang dijual itu barang halal, kemudian tetapi kalau dalam operasionalnya, dalam pelaksanaannya ini mengabaikan perintah Allah dengan meninggalkan sholat saja, maka itu tidak ada keberkahan ya. Itu juga terlarang. Apalagi nyata-nyata dalam pekerjaannya itu kemudian sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang mengandung keharaman. Ngangkat batu, kuli batu, tukang beca dan seterusnya, kuli angkut dan seterusnya, itu halal. Tapi ketika melaksanakannya kemudian sambil menentang, sambil meninggalkan perintah Allah, ini yang jadi masalah. Apalagi ya, jadi ini pilihan sebenarnya, ya cari pekerjaan, ambil pekerjaan yang tetap bisa memungkinkan puasa. Itu yang kedua, sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian. Sholat berjamaah, bahkan Nabi pernah, aku ingin dikala sholat hendak ditunaikan ada orang yang mengganti aku jadi imam dan aku akan turun ke kampung-kampung kaum muslimin. Bagi ada yang kaum muslimin yang tidak sholat berjamaah, aku minta orang-orang bawa kayu bakar untuk membakar rumahnya. Ini satu warning sebenarnya, tapi nggak pernah itu dilakukan beneran oleh Nabi. Sedemikian pentingnya sholat berjamaah gitu, berjamaah. Maka
apalagi kalau 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. 40 hari bene 40 beto. Jadi arba'in yang dimaksudnya bene 40 beto. Kalau di Mekah 40 hari Pak. 40 hari. Bukan salah, ya nggak apa-apa 8 hari di Madinah untuk ngambil 40 waktu tidak masalah. Tetapi yang disebut 40 arba'in yang dimaksudkan Nabi dalam hadisnya itu yang ada adalah apabila sholat 40 hari yauman, ya yauman, hari 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka kan begitu bla 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 bla. Oke. Jadi itu sholat berjamaah. Keistimewaan bagi umat Islam adalah di semua permukaan bumi ini adalah tempat sholat suci, disucikan oleh Allah, sah untuk tempat sholat. Maka perintahnya sholat berjamaah. Tegaklah di lapangan, tegaklah di tegalan, tegaklah di mana-mana. Maka ada kemudian terminal ada musolanya, mall ada musolanya, kemudian pelabuhan ada musolanya, bandara ada musolanya. Itu semua sah untuk sholat berjamaah, bahkan untuk Jumatan tidak apa-apa. Karena di seluruh permukaan bumi ini adalah hakikatnya musolla atau tempat sholat. Itu. Jadi monggo, kalau jenengan misalkan terhalang di suatu masjid tertentu, ya cari tempat lain yang tetap bisa berjamaah, Pak. Ya, misalkan di sana kejauhan atau di sana apalah begitu, ya cari tempat-tempat lain atau sholat berjamaah. Yang penting sholat berjamaah dimanapun, tidak harus di satu tempat tertentu. Memang kalau di Masjidil Haram diberi ketetapan pahalanya 100.000 kali keutamaannya dibanding di masjid lain selain Madinah. Di Madinah berapa? 1.000 kali keutamaannya dibanding masjid-masjid di Talkandang misalnya atau dimanapun lah ya. Itu memang ada pilihannya. Tetapi selain itu tidak ada pilihan, biar sama saja sudah. Sing penting sholat berjamaah. Nggih Pak Ji, sedong ya. Ada lagi monggo. Terakhir kalau itu Bung Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kebaikan luar biasa, ada sesuatu yang bisa menghambat kegiatan itu. 7 diantaranya tadi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan 7 yang disampaikan itu tidak ada pada kita dan kita tetap bersegera untuk berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja, terutama yang terkait dengan ya perintah Allah dalam artian ibadah salat. Kemudian ibadah-ibadah lain yang memungkinkan kita untuk bersegera sebelum datang 7 tadi. Insya Allah dengan hadis ini memperkuat kita untuk bersegera menuju kebaikan dan insya Allah kita tergolong orang-orang yang Amin. Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap konsisten di dalam mengikuti kajian dan terus-menerus sahabat saudara kita nanti bersama-sama kita di surganya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, sebagai penutup, sejatinya berarti hidup kita ini adalah berpacu balapan dengan 7 hal tadi. Maka sebelum kita jangan sampai kedahuluan 7 hal itu. Maka sebelum 7 hal itu datang, maka kita harus harus jauh di depan 7 hal itu, insyaallah. Dan senyampang kita tetap dalam taufik Allah, dalam pertolongan Allah, maka
insyaallah kita terpelihara, amin, mudah-mudahan hingga adalah kita husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.